Halo, perkenalkan nama saya Veronica Septiana. Saya mahasiswi di STKIP Widya Yuwana dengan NPM 223187. Di sini saya akan menyampaikan sebuah review buku sebagai tanggung jawab saya atas tugas mata kuliah pengantar pastoral dengan dosen pengampu Albert Iketut Deni Wijaya, SPD Emin. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Karya Pengembalaan Dewan Paroki. Buku ini ditulis oleh Romo L. Prasetyo Projo. Buku ini diterbitkan di Canisius pada tahun 2007. Kemudian, buku ini juga berhalaman 72. Isi dari buku ini sangat menarik, karena buku ini membuat orang tahu bagaimana kehidupan di Dewan Paroki Pastoral, terutama dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang harus memerlukan perencanaan yang sungguh matang. Di mana buku ini juga mengarahkan Dewan Paroki Pastoral itu bukan hanya terdiri dari kaum hierarki. Kaum hierarki sendiri itu yaitu pastor atau uskup dan lain sebagainya. Sedangkan kaum awam itu adalah umat-umat yang beriman kepada Kristus. Kemudian, dalam Dewan Paroki Pastoral diharapkan kaum awam itu sangat terlibat aktif dan sangat dibutuhkan kerjasama antara kaum hierarki dengan kaum awam. Buku ini sangat penting menurut saya, karena buku ini menjelaskan bagaimana sih sebenarnya kehidupan di Dewan Paroki Pastoral. Jadi buku ini menuntun untuk lebih tertib, untuk lebih tepat ketika melaksanakan tugas-tugas Dewan Paroki. Tugas Dewan Paroki itu banyak, maka dari itu buku ini menjelaskan hal-hal apa saja yang terpenting, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan, hal-hal apa saja yang butuh perhatian lebih. Meskipun begitu, meskipun buku ini banyak kelebihannya, namun terkadang saya juga menemukan kelemahan-kelemahan dari buku ini. Banyak kalimat-kalimat yang susah dimengerti. Terus mungkin bagi yang tidak hobi membaca, buku ini sangat membosankan. Tapi jika kita mengedepankan manfaatnya, maka kita tetap harus mempelajari buku ini, karena buku ini penting, apalagi khususnya untuk katekis. Nah, untuk katekis, buku ini juga diperlukan. Siapa tahu ketika kita sebagai calon-calon pewarta atau calon katekis, untuk kedepannya setelah wisuda atau setelah lulus, kita menjadi anggota dari Dewan Paroki. Tentu buku ini akan memandu kita ke arah yang lebih baik. Kemudian, buku ini sebenarnya kalau ditanya apa sih harapannya? Harapannya kaum awam itu tidak hanya memperlibatkan atau tidak mengharapkan kaum hierarki saja. Karena seperti penjelasan saya sebelumnya tadi, kaum awam diharapkan untuk aktif. Jadi jangan hanya mengharapkan Dewan Paroki itu kan kegiatan pastoral, kegiatan paroki. Jadi seharusnya hanya pastor saja. Tidak, tapi buku ini mengharapkan agar kaum awam itu bekerja sama, saling merangkul untuk membina, untuk membimbing kaum-kaum atau umat-umat gereja. Jadi gereja itu sangat membutuhkan kaum awam, membutuhkan kaum hierarki. Dan Dewan Paroki ini diperlukan. Jadi jangan menganggap bahwa kaum awam itu hanya sekedar umat yang beribadat kepada Allah, umat yang hanya melakukan tugas-tugasnya sebagai lektor, sebagai misdinar, sebagai prodiakon saja, atau sebagai pemimpin ibadat. Tidak. Jadi
kaum awam itu bisa terlibat lebih aktif. Harapan buku ini juga begitu. Jadi setelah membaca buku ini, saya lebih paham bahwa kaum awam ternyata itu sangat dibutuhkan, sangat penting di sebuah gereja. Baik itu sebagai umat, baik itu sebagai dewan paroki, ataupun anggotanya, ataupun anggota-anggota lainnya. Jadi kita di sini diharapkan untuk lebih sadar, oh saya ini umat gereja, anggota dari gereja, karena gereja sendiri itu adalah perkumpulan umat Allah yang mempercayai Kristus. Jadi bagi para ketekis yang di luar sana menganggap bahwa dewan paroki itu adalah kaum hierarki, itu salah besar. Dan bagi kaum awam yang ingin masuk ke dewan paroki tapi ragu-ragu, tidak perlu ragu, tidak perlu sungkan. Tapi coba kita bangkit, kita kembangkan potensi diri kita, kita aktif, kita ikut terlibat dalam kegiatan berpastoral. Kita dengan buku ini, kita akan menjadi lebih baik sebagai anggota dewan paroki, lebih aktif sebagai dewan paroki pastoral. Jadi, mari kita semangat menjadi pewarta sabda Allah, membimbing umat Allah, membimbing dan mempertahankan gereja yang telah dibangun oleh Kristus. Begitu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.